Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang bijak berselancar dengan waktu. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah punya satu ungkapan, ya. Andai waktu dapat kuputar kembali, ya. Andai waktu itu dapat kuputar kembali. Karena terkadang banyak di antara kita itu yang punya penyesalan-penyesalan tertentu dalam hidup. Andai waktu itu aku makan makanan yang sehat, mungkin saat ini aku nggak akan sakit asam urat, lalu kemudian ada diabetes mungkin, ya, kemudian ada batu ginjal dan lain sebagainya. Andai aku waktu dulu punya pola makan yang sehat, ya, andai waktu dapat kuputar kembali. Lalu kemudian kita juga punya pengandaian yang lain. Andai waktu dapat kuputar kembali, mungkin aku saat ini nilainya lebih baik lagi. Nilainya IPK-nya tinggi. Kemudian semua mata pelajaran bisa kukuasai dengan baik. Andai waktu dapat kuputar kembali waktu itu, aku nggak malas-malasan, aku tidak berbuat hal yang sembrono. Kemudian juga ada mungkin penyesalan-penyesalan tertentu, Bapak Ibu, yang mungkin kita tidak tahu. Dan kita berharap andai waktu itu dapat kuputar kembali. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tema pada hari ini sangat penting. Bagaimana kita itu bijak di dalam berselancar dalam waktu, Bapak Ibu. Meskipun kadang masih ada penyesalan-penyesalan dalam hidup, tapi kita mau hidup kita itu terus berjalan maju. Kita tahu Bapak Ibu ya, bahwa masa lalu itu untuk dikenang. Masa lalu itu menjadi histori yang pernah tercatat dalam kehidupan kita. Tapi kita harus ingat, hidup kita itu masih ada di depan, masih panjang, ataupun kita harus memakai waktu kita itu dengan baik, supaya hidup yang di depan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih kita sama-sama tahu bahwa hari Tuhan itu mendekat. Ya, hari Tuhan itu mendekat seperti apa yang tadi tertulis dalam Sefanya 1 ayat yang ke-7. Sefanya 1 ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa Tuhan, ya, saya bacakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Hari Tuhan itu sudah mendekat. Hari Tuhan itu akan datang. Seperti khotbah pada minggu lalu, Bapak Ibu ya, hari Tuhan itu punya dua dimensi. Hari Tuhan yang mencekam dan juga hari Tuhan yang penuh dengan kegembiraan, perjamuan. Seperti para gadis bijaksana dan gadis bodoh yang sedang menanti kedatangan sang mempelai pria. Dan juga ada sebagian orang yang menyangka hari Tuhan itu sangat menakutkan. Seperti juga yang tertulis dalam kitab Sefanya yang tadi kita baca di bacaan yang pertama, Bapak Ibu. Penuh dengan kengerian, penuh dengan kegemasan, kesusahan, kesulitan, hari pemusnahan, dan juga kesuraman, kegelapan, hari berawan dan kelam. Selalu ada dua dimensi, Bapak Ibu, tentang hari Tuhan ini. Nah, ini, dimensi ini, kita bisa menanggapinya, tergantung dari respon kita terhadap hari Tuhan itu. Apakah kita senantiasa berjaga-jaga, atau kita hanya santai-santai saja dengan hari Tuhan itu? Atau kita hanya takut melihat hari Tuhan yang akan datang itu? Nah, oleh sebab itu di dalam bacaan Mazmur, dalam nyanyian Mazmur tadi kita juga menyanyikan bahwa ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, di dalam Mazmur tadi juga diungkapkan bagaimana pemazmur juga rindu. Dia memakai hari-harinya dengan bijaksana. Karena pemazmur menyadari bahwa hidup manusia itu singkat. Berlalunya begitu cepat. Apalagi ditambah akan datangnya hari Tuhan itu. Yang kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi seakan-akan hidup ini seperti dikejar-kejar sesuatu yang tidak kelihatan. Dan kita berusaha mengejar, tapi kadang tidak bisa meraihnya. Itulah waktu, Bapak Ibu. Ya, waktu itu kadang mengejar-kejar kita dan kita berusaha untuk mengelola waktu, tetapi ternyata tidak bisa dan membuat kita merasa stres sendiri karena tidak bisa mengejar waktu.
Nah, apa sih yang membuat kita tidak bisa mengatur waktu, Bapak Ibu? Ya, waktu itu bersifat continue dan tidak bisa diperbaharui, non-renewable. Ya, mungkin itu yang membuat kita itu frustasi waktu mencoba mengatur waktu. Waktu itu berjalan terus, Bapak Ibu ya. 24 jam, 7 hari, seminggu, waktu itu berjalan terus. Dan kalau udah lewat, itu nggak akan bisa kita ambil lagi, tidak bisa diperbaharui lagi. Ini yang membuat kita kadang stres. Aku coba untuk ngatur waktu, sudah punya timeline, sudah punya jadwal, tapi ternyata lost semua, miss semua. Ya, waktu itu kadang kita menyesal, kenapa nggak mengatur dengan baik. Tapi kalau kita sudah atur, kok nggak bisa diatur? Kok tetap lari kejar-kejaran terus? Nah, inilah Bapak Ibu kita harus sadari, kita itu dapat mengatur hal yang bisa memang kita atur, yaitu apa? Aktivitas, energi, dan prioritas kita. Waktu ini terus berjalan, tapi di dalam waktu yang berjalan, kita masih bisa atur diri kita untuk mengatur diri, mengatur energi kita, aktivitas kita, dan juga prioritas kita. Kita adalah tuan atas waktu. Kita bisa atur kehidupan kita, pribadi kita. Nah, ini juga pemazmur sadari, Bapak Ibu. Ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur sadari yang terpenting punya hati yang bijaksana untuk bisa berselancar di dalam waktu itu, untuk bisa mengatur waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa atur juga energi kita. Kadang kita itu punya energi yang baik, di mana kita sadari di waktu itu energi kita itu maksimal, Bapak Ibu. Ada energi yang hijau, kuning, atau merah. Maksudnya apa? Yang hijau itu waktu kita masih fresh, masih oke. Ada orang-orang tertentu yang morning person, Bapak Ibu, ya, morning person. Bangunnya pagi jam 4, mau tidurnya jam berapapun, jam 4 pagi udah bangun, lalu olahraga sedikit, 20 menit, 30 menit, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya di pagi hari, Bapak Ibu. Jam 5 itu udah produktif, jam 5, jam 6 pagi ya, kemudian jam 7 siap-siap berangkat ke kerja, atau mungkin kalau masuk jam 9, jam 8 siap-siap untuk berangkat kerja. Jadi dia tuh memaksimalkan energinya di pagi hari. Ini tipikal orang yang morning person. Ya, jadi dia tahu prioritas. Kalau energiku masih full di area hijau, aku akan mengerjakan tugas-tugasku dengan baik. Tapi ada juga yang energinya itu full pada waktu siang hari, ya. Setelah makan siang, biasanya orang-orang pada ngantuk, tapi dia itu seger, fresh. Jadi dia mengerjakan tugas-tugasnya di siang hari. Wah, ngebut, pokoknya semua harus selesai waktu siang. Jadi kalau sore bisa langsung pulang. Jam 5 sore pulang, tenggo, langsung pulang. Tapi ada juga yang tipe burung hantu, Bapak Ibu ya. Baru bisa on itu di atas jam 10 malam. Jadi jam 10 malam sampai jam 12, sampai jam 1, dia baru on, kerjain tugasnya malam-malam. Nah, saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu menanggapi hari-hari kita. Ya, apakah kita ini punya energi yang lebih di pagi, siang, atau malam? Atau kita punya prioritas yang lain di dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan? Aturlah itu, Bapak Ibu, supaya kita bisa beroleh hati yang bijaksana di dalam mengelola waktu. Aturlah sesuatu yang bisa kita atur dalam kehidupan kita. Waktu kita sadari sulit untuk diatur, ya, karena terus berjalan, karena terus berputar, dan kalau sudah lewat nggak bisa diputar kembali, ya. Tapi di dalam waktu itu kita bisa atur energi kita, aktivitas kita, dan prioritas kita, apa yang mau kita kerjakan dalam waktu yang sedang berjalan. Jangan seperti hamba yang diceritakan di dalam perumpamaan di Matius 25 ayat 14 sampai 30 tadi, Bapak Ibu. Ya, ada satu hamba yang dia tidak melakukan, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Bapak Ibu, di perumpamaan tentang talenta ini menarik sekali, Bapak Ibu ya.
Orang yang mendapatkan 5 talenta mengerjakan lalu beroleh laba 5 talenta. Lalu orang yang dapat 2 talenta mengerjakan lalu dapat laba 2 talenta. Tapi ada satu hamba ini yang cuma dapat 1 talenta, mengubur dan tidak melakukan apa-apa. Jadi bagi hamba yang mendapatkan 1 talenta ini, sang tuan itu adalah orang yang kejam. Makanya dia tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau setia terhadap apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan inilah Bapak Ibu sebetulnya perumpamaan tentang talenta menggambarkan tentang kesetiaan. Bagaimana seseorang itu setia mengerjakan bagiannya yang dipercayakan oleh sang tuan hingga tuannya itu nanti akan datang kembali. Jadi di sini kita melihat bahwa hamba-hamba ini dituntut untuk memakai kepercayaan yang diberikan oleh tuannya agar sang tuan mendapati bahwa mereka adalah hamba-hamba yang baik dan setia, Bapak Ibu. Dan sedikit banyak kita melihat, meskipun tidak membahas tentang waktu secara spesifik, tapi kita bisa melihat bahwa perumpamaan ini menggambarkan bagaimana kita dapat memakai waktu dengan bertanggung jawab dan setia. Hingga pada akhirnya nanti sang tuan itu datang untuk menjemput dan melawat hamba-hambanya. Bukankah hari ini kita pun juga dalam masa-masa penantian, Bapak Ibu, menantikan kedatangan Kristus kembali, dan juga menantikan kedatangan Kristus yang nanti akan kita rayakan di hari Natal. Sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa Advent, Bapak Ibu. Tidak terasa, waktu itu begitu cepat berlalu. Ya, dan bagaimana kita memaknai setiap waktu yang sudah lewat ini, apakah kita sudah benar-benar bertanggung jawab dan setia, memakai setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan pada kita. Talenta yang kita miliki, bakat yang kita miliki, apakah kita sudah persembahkan itu semua kepada Tuhan? Karena kelak sang tuan itu akan datang menjemput kita, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah sang tuan itu berikan di dalam hidup kita. Cepat atau lambat, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, tapi yang pasti dia akan datang untuk menjemput kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8-10 tadi, sebelum ini ada satu quotes ya, yang dimana Bunda Teresa itu mengatakan, kita ini tidak dipanggil untuk sukses, tapi kita dipanggil untuk setia, Bapak Ibu. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang sukses, tetapi kita terpanggil untuk menjadi orang yang setia. Nah, selama menjalani hidup ini, apakah kita sudah berlaku setia kepada perintah-perintah Tuhan, kepada apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita? Apakah kita sudah setia mentaati segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Nah, apa yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu? Di 1 Tesalonika 5 tadi kita mendapati dan kita tahu apa yang bisa kita kerjakan. Saya akan kutip Bapak Ibu ya, 1 Tesalonika 5 ayat 8-10. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, ini satu hal yang penting, yang terutama dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, mari kita tetap hidup, tinggal bersama-sama dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dia telah mengasihi kita dengan luar biasa. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bersama dengan Dia ada kedamaian, ada pengharapan, ada kehidupan yang kekal, yang kelak nanti akan kita terima
Bagi setiap kita yang percaya kepadanya, pasti akan menerima keselamatan itu. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Bagi setiap kita orang yang percaya kepada Dia, mari kita tetap tinggal bersama-sama dengan Dia, berjaga-jaga. Nah, waktu berjaga-jaga itu dalam kondisi apapun kita dituntut untuk siap sedia. Di sana digambarkan entah kita tidur, entah kita hidup, kita itu tetap bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, Rasul Paulus di sini menggambarkan berjaga-jaga itu seperti prajurit Romawi, Bapak Ibu. Ya, jemaat penerima surat Tesalonika, jemaat Tesalonika itu tahu maksud berjaga-jaga. Makanya Rasul Paulus menyinggung waktu tidur. Karena tentara Romawi itu kalau berjaga-jaga, tidur pun masih bisa berjaga-jaga, Bapak Ibu. Jadi mereka itu akan tidur dengan posisi yang berdiri, dan kalau tidur itu akan ada 5 orang, ya, 5 orang itu berkeliling, Bapak Ibu, dan masing-masing itu akan saling menopang di belakangnya, ya. Jadi saya di sini, teman saya di kanan kiri, lalu di sini ada. Jadi tidurnya itu saling menopang dan sambil bawa senjata. Nah, mereka itu bisa tidur 5 menit tapi nyaman, ya, dan nyenyak sekali. Nah, kalau Bapak Ibu pernah tahu ya, hari-hari ini pun juga banyak cara tidur cepat ala tentara, gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngecek di sosmed, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, itu ada tuh cara tidur 5 menit ala tentara. Dan kadang juga di kantor ada kan ya, kita dikasih waktu setelah makan siang, kadang kalau mau tidur bisa ya, tidur cepat, deep sleep selama 5 menit atau 15 menit gitu ya. Lalu bangun-bangun segar kembali. Nah, itu tentara-tentara Romawi kayak gitu. Dan bahkan tentara pada zaman modern sekarang pun juga menerapkan hal yang sama. Bisa tidur 5 menit, 15 menit, tapi bangun itu sudah segar dan siap lagi. Nah, Bapak Ibu, itu juga yang diharapkan kepada kita ketika kita berjaga-jaga. Ingat kisah kemarin ya Bapak Ibu ya, gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Mereka semuanya ketiduran, mereka semuanya tidur, tapi kita lihat gadis-gadis bijaksana ada kelebihannya. Gadis-gadis bijaksana mereka bersiap-siap membawa minyak yang lebih untuk mereka bisa menyambut kedatangan sang mempelai pria. Nah, Bapak Ibu, kita juga dituntut untuk berjaga-jaga. Entah kita tidur atau waktu kita bangun, kita bersama-sama dengan Dia, sadarilah bahwa Allah itu Immanuel, senantiasa bersama dengan kita. Sadarilah bahwa kita dituntut untuk setia kepada Dia. Kita bisa mengerjakan setiap tugas, aktivitas kita, rutinitas kita, tapi ingat, Allah itu tetap menjaga kita, mengawasi kita. Bapak Ibu ingat lagu sekolah minggu kan ya? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Nah, Bapak Ibu, lagu sekolah minggu itu sepertinya sederhana, tapi ketika kita mulai beranjak dewasa, kita tahu bahwa maknanya itu dalam. Gak sesederhana anak-anak sekolah minggu nyanyikan, tapi sungguh menegur kita. Hati-hati gunakan matamu, ya. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Lalu kata mata itu bisa diganti tangan, kaki, mulut. Ya, hati-hati dengan seluruh apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjaga-jagalah di dalam waktu-waktu yang sedang berjalan. Milikilah waktu-waktu yang berkualitas, ya. Karena waktu itu tidak hanya terdiri dari kuantitas 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi waktu itu juga memiliki kualitas yang pada setiap orang itu berbeda-beda. Mari kita berjaga-jaga dengan memakai waktu-waktu yang ada itu dengan berkualitas, Bapak Ibu. Kadang kita memikirkan 24 jam kita sama-sama hidup, kita beri waktu yang sama,
Tapi kenapa apa yang saya kerjakan itu tidak seperti yang dilakukan oleh orang lain? Para artis misalnya, Raffi Ahmad ya, sama-sama punya waktu 24 jam dengan saya. Tapi kenapa lebih kaya dia daripada saya? Ya, apa sih yang dikerjakan? Apa sih yang dia lakukan sehingga bisa mendapatkan kekayaan seperti itu? Kemudian kita juga bandingkan dengan atlet-atlet. Saya pun juga hobi olahraga badminton. Tapi kenapa saya nggak seperti Taufik Hidayat misalnya seperti itu? Ya, apa sih yang dilakukan oleh Taufik Hidayat sehingga jadi pemain yang profesional dalam badminton? Setiap orang punya waktu yang sama, tapi bagaimana mereka bisa memakai waktu itu dengan berkualitas, itu bedanya, Bapak Ibu. Dan apakah waktu-waktu yang kita sudah miliki itu, kita sudah kerjakan dengan berkualitas? Kadang kita itu nggak bisa memakai waktu dengan berkualitas, karena kita itu nggak at the moment, Bapak Ibu. Ya, kenapa nggak at the moment? Kadang kita itu suka sekali terdistraksi. Hari-hari ini kita itu gampang banget distraksinya, Bapak Ibu. Handphone misalnya ya, waktu ibadah kita tergoda lihat notifikasi di handphone kita. Kemudian waktu kita bekerja sambil buka WhatsApp, kemudian banyak tab yang kita buka, media sosial juga dibuka, e-commerce juga dibuka, ya belanja online. Lalu juga apalagi yang dibuka, Bapak Ibu. Kerja laptopnya sama, tapi tab layar itu banyak sekali, Bapak Ibu. Dan kita didukung, semua peralatan kita itu bisa multitasking. Jadi ini yang membuat kita itu nggak at the moment, Bapak Ibu. Waktu liburan masih ditelepon kerjaan, waktu kerja mikir liburan gitu ya. Lalu apalagi? Waktu sekolah pengennya liburan, waktu liburan kok nggak masuk-masuk sekolah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita itu nggak bisa menikmati waktu-waktu yang ada, kita itu hidupnya nggak at the moment, itulah yang membuat waktu kita itu nggak berkualitas. Kalau kita ingin kerja berkualitas, hiduplah at the moment, kerja itu kerjakan semaksimal mungkin. Waktu liburan, ya liburan aja. Kerjakan liburan itu secara berkualitas bersama dengan keluarga. Kalau perlu handphone itu disita Bapak Ibu waktu liburan. Nggak sedikit-sedikit instastory gitu ya, nggak sedikit-sedikit ngevlog. Ini kerja atau liburan gitu ya. Artis-artis itu juga mereka sempat sharing Bapak Ibu ya. Kalau mereka liburan itu bikinnya konten terus, mikirnya mau ngevlog terus. Jadi mereka itu nggak bisa membedakan antara kerja dan liburan. Itu yang membuat mereka stres. Ada artis yang sempat sharing seperti itu, Bapak Ibu, di sebuah podcast. Nah, Bapak Ibu, mari kita pakai waktu yang berkualitas. Mari kita at the moment. Kalau ibadah, ya ibadah. Nggak usah sambil main handphone misalnya. Nggak usah sambil pikiran kita kemana-mana. Kan ada tuh kan ya, yang ibadah hari ini, siang ini mau makan apa ya, gitu ya. Hari ini mau pergi kemana ya sama keluarga. Lalu ada yang mikir lagi, ini Bapak ini khotbahnya berapa lama lagi ya, gitu ya. Kok nggak selesai-selesai gitu. Nah kadang kita itu nggak at the moment, Bapak Ibu bisa memikirkan hal-hal yang lain. Ini yang membuat kita itu tidak bisa punya sesuatu yang berkualitas. Ya, kalau kita perhatikan para pejunan, para ahli besi, kenapa mereka bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas? Karena mereka tekun mengerjakan tanah liat, mengerjakan besinya itu, dan pada akhirnya punya produk yang berkualitas. At the moment, setia dengan apa yang ada di depan mata. Nah, Bapak Ibu, Ralph Waldo Emerson juga mengatakan, yang menjadi masalah bukan seberapa panjangnya waktu yang ada, tetapi beberapa dalamnya kita bisa mengerjakan itu. Yang menjadi masalah bukan panjangnya, tetapi dalamnya. Ini yang membuat
waktu menjadi berkualitas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen juga menyadari waktu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita masih diberikan anugerah Tuhan ini, selagi masih ada waktu, mari kita kerjakan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah berdoa, dan juga yang terpenting, tetaplah menabur kebaikan. Mari kita pakai waktu-waktu yang ada dengan berkualitas, dengan masih memperhatikan sesama kita, dengan tetap setia melayani Tuhan, dengan tetap menaruh iman kita kepada Tuhan, supaya iman kita bertumbuh. Kalau kita masih punya banyak masalah, ada goncangan hidup, bersyukurlah, karena lewat goncangan, lewat gesekan itu iman kita dapat bertumbuh, semakin percaya kepada Tuhan. Kalau kita menerima ujian, pencobaan, bersyukurlah ketika itu datang, itu mendewasakan iman kita untuk boleh terus bertumbuh, tetap berdoa, tetap percaya pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, di mana anugerah Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah waktu yang Tuhan berikan ada anugerah Tuhan. Mari kita pakai setiap momen itu dengan berkualitas, dengan apa yang baik, dengan bertanggung jawab, dengan setia. Apa yang ada di depan kita, kerjakan itu, lakukan itu, sambil kita menantikan datangnya Tuhan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah sejauh ini kita sudah setia melakukan tanggung jawab kita, apa yang di depan mata kita, pekerjaan kita, studi kita, atau mungkin yang sudah memasuki usia indah, anak cucu kita mungkin, atau apakah kita masih berpikir untuk tetap bisa melayani Tuhan? Tidak usah khawatir ya oma opa, meskipun sudah lanjut usianya, tapi saya tahu ada oma opa yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Hanya di rumah saja, tetapi doanya itu terus dikumandangkan di hadapan Tuhan. Saya punya dosen, oma opa ya, dosen saya itu sudah cukup tua. Waktu beberapa teman datang ke rumahnya, kunjungan, pelawatan, biasa kan ya tanya, gimana kabarnya Bu? Ada yang bisa didoakan enggak? Bukan teman saya yang menghiburkan dosen saya, tapi dosen saya yang dihiburkan oleh, tapi teman saya yang dihiburkan oleh dosen saya. Karena rupanya dosen saya itu, meskipun udah sakit, enggak seperti dulu lagi, usianya sudah tua, tapi dia itu selalu nyatet setiap mahasiswa yang datang, apa yang mau didoain, pergumulannya apa. Terus nanti kalau misalnya mahasiswanya datang lagi, dia masih ingat, oh kamu si A itu ya, yang dulu bergumul, katanya belum dapat pasangan, ya. Sekarang gimana? Udah dapat pasangan belum? Ini, oh udah, oh, bersyukur ya. Oh kamu si A, yang dulu katanya sakit pinggang, gimana pinggangmu udah sembuh belum? Oh udah sembuh, bersyukur gitu ya. Jadi dia tuh rajin Bapak Ibu, di dalam usianya yang tidak lagi muda, mencatat setiap doa-doa, dan dia akan mendoakan itu di hadapan Tuhan. Dan dia itu nggak lupa, dan akan follow up. Kalau ada orang yang datang lagi, ngunjungin dia, dia akan follow up. Gimana kabarmu? Udah sehat belum? Atau gimana? Kamu udah studimu gimana? Lancar enggak? Dia akan follow up. Jadi ada setiap momen itu kesempatan melayani Tuhan, pakai itu. Kalau nggak bisa, energi kita nggak sekuat dulu, berdoa. Ya, kalau misalnya kita masih kuat, masih ada kesempatan melayani Tuhan, pakai waktu yang ada. Pakai setiap momen yang ada untuk melayani Tuhan. Setiap kita Bapak Ibu dipercayakan oleh Tuhan anugerah demi anugerah yang sangat indah. Tapi yang jadi masalah adalah terkadang kita tidak mau. Padahal kita itu mampu. Ya. Yang jadi masalah adalah tidak mau.
padahal mampu untuk melakukan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari bagi setiap kita yang mau tetap punya hati yang bijaksana, mari kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Keluarga kita, atau mungkin pelayanan kita, atau mungkin hal-hal yang lain yang Tuhan percayakan. Studi kita, pekerjaan kita, kerjakan dengan setia. Dan biarlah setiap kita Bapak Ibu boleh melihat bahwa Tuhan itu baik. Dia memberikan anugerah demi anugerah dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat waktu ini ada dalam tangan Tuhan, dan kita yang mengerjakannya boleh beroleh damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bijak berselancar dalam waktu, dan biarlah hari-hari kita boleh punya waktu yang berkualitas, boleh punya kesempatan yang banyak untuk dapat bekerja dan melayani Tuhan. Amin.